Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Z Project. Dan di video kali ini saya ingin melanjutkan video tentang mobil saya yang ini, yang body Vanguard Sonic ini yang bermasalah teman-teman ya. Yang dapat kita lihat juga di bagian dalamnya sini teman-teman. Dari body ke roda itu ada yang bergesekan, sehingga saya ingin membenahinya agar layarnya bisa lebih baik. Untuk sebelumnya teman-teman bisa like, comment, subscribe dulu untuk membantu channel ini ya teman-teman. Nah, yang dapat kita lihat ya teman-teman, di situ masih ada attachment pointnya yang bergesekan dengan pelek, jadi nggak bisa luasa gitu ya peleknya untuk berputar, pasti nyeret gitu, pasti bergesekan dengan attachment point dari sayapnya Vanguard Sonic ini ya teman-teman. Bisa juga dilihat kalau yang belakang ini kan lebih lebar ya, lebih ada jarak dari sasis ke rodanya. Itu bisa juga teman-teman tukar depan belakang agar nanti bisa lebih leluasa. Tapi ya tetap saja untuk bagian tikungan tidak akan selincah jika roda dengan setup saat ini bisa diputar dengan lancar. Oke, jadi di sini saya buka dulu untuk bodinya dan saya berikan opsi yang paling mudah ya teman-teman. Namun saya disclaimer dulu, untuk opsi yang pertama ini saya tidak terlalu suka kalau preferensi saya pribadi karena kurang estetikanya teman-teman. Tapi teman-teman bisa tiru jika memang teman-teman hanya mengincar lancarnya roda dan tidak terlalu memperdulikan estetikanya ya teman-teman. Yang pertama yang harus dilakukan adalah melepas bagian sayap dari Vanguard Sonic ini teman-teman. Termasuk dari Victory Magnum juga harus dilepas juga untuk bagian sayap sininya ya teman-teman. Karena terasa alot, akan saya simsalabim saja teman-teman. Ya, ini dia sudah berhasil dilepas ya teman-teman, seperti ini. Jadi solusi pertama adalah ya hanya melepas sayapnya ini saja teman-teman. Jika sudah ya tinggal kita pasangkan lagi di sasisnya dan nantinya akan dapat berputarnya roda itu lebih lancar. Dan untuk looknya seperti ini ya teman-teman, sedikit lebih botak kalau menurut saya. Tetap bagus, cuman ada bagian yang miss gitu aja kalau saya lihat karena sudah terbiasa menggunakan sayap ini di sininya. Jadi ya sudah, saya akan berikan satu lagi cara. Yang ini sedikit perlu effort dan juga perlu kehati-hatian ya teman-teman, karena untuk ini kita perlu menggigis sehingga tidak terlalu bergesekan dengan velg nantinya. Yang kita perlukan adalah amplas, dan untuk mengamplas ini juga kita perlu alat selamatan ya teman-teman. Ingat, safety first. Kage safety no jutsu. Ya. Ya, jadi teman-teman perlu menggunakan sarung tangan untuk menjaga tangan teman-teman agar tidak iritasi atau tidak terluka saat terkena amplas. Di sini saya juga menggunakan kacamata ya teman-teman, namun saya tidak memperlihatkan wajah saya. Jadi ya sudah, langsung saja kita amplas untuk di bagian bulat sini teman-teman ya, yang tidak ada kakinya, karena untuk kaki itu nanti yang bagian menahan di bagian bodi. Langsung saja kita amplas seperti ini. Atau yang lebih gampang kayaknya amplasnya di bawah deh ya teman-teman, saya baru kepikiran. Jadi langsung saja ditaruh di bawah gini amplasnya, kemudian kita amplaskan saja, digesek seperti ini sampai permukaannya lebih tipis dan tidak mengenai bagian velg roda dari Tamiya kita. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, dan itu cukup pelan-pelan saja, jangan terlalu kebanyakan, karena kalau terlalu over kebanyakan nantinya malah dia nggak bisa kepasang di attachment pointnya. Nanti dipasangkan seperti ini teman-teman ya. Nanti kita coba dulu, nih tidak saya kencangkan yang terlalu kencang dulu. Saya hanya ingin mengecek dulu apakah masih bergesekan dengan velg atau tidak. Dan jika dirasa masih kurang, dapat kita copot lagi, kemudian akan kita amplas lagi teman-temannya untuk bagian sininya. Cukup pelan-pelan saja agar tidak sampai pecah, patah, atau terlalu banyak yang terkikis, agar masih bisa terpasang dengan baik. Seperti ini teman-temannya, jadi jangan terlalu ditekan juga, cukup digesekkan saja, yang penting dia terkikis teman-teman ya. Seperti ini. Dan kita lakukan juga untuk sayap yang satunya ya teman-teman.
Nah, kurang lebih akan jadi seperti ini teman-temannya. Jadi dua-duanya ini sudah lebih tipis untuk bagian pinggirnya itu, untuk meminimalisir gesekan ke velg yang ada di kit kita. Diharapkan dengan adanya modifikasi seperti ini dapat memperlancar pergerakan roda yang ada dari kit kita agar saat berbelok dan berlari tidak bergesekan dengan bodi terlalu banyak dan tidak mengurangi kebanyakan powernya, sehingga berjalan dengan lancar, berlari dengan kencang, dan kita pun juga senang. Jika sudah, dapat kita bersihkan dahulu mumpung kita masih pakai sarung tangan ya teman-teman. Baru kita pasangkan di bodinya sini lagi sesuai dengan attachment pointnya, kanannya di kanan, kirinya di kiri. Dan untuk mempermudah pemasangan, saya melepas sarung tangannya teman-teman karena sudah selesai juga untuk proses pengamplasan. Namun saya masih memakai kacamata untuk menghindari debu-debu yang ada dari sisa pengamplasan. Nah, begini kurang lebih penampilan setelah kita amplas ya teman-teman. Jadi ada miringnya sedikit di bagian dalam sini tadi. Dan saat kita pasangkan ke sasisnya, dapat kita lihat bahwa gapnya bertambah ya teman-teman. Jadi tidak serapat tadi. Dapat teman-teman lihat juga situ ada sedikit gap yang bisa dibilang sebenarnya kurang dari 1 mili. Akan tapi itu sudah cukup untuk menjaga kelancaran dari velg dan roda untuk berputar. Oke, jadi sudah selesai untuk video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe. Kita saling belajar juga, kita saling memberikan manfaat dan saling membagi tips and trick untuk kedepannya ya teman-teman. Dan ya, cukup sekian. Dadah!